Dalam 4 hari berturut-turut, Astra membeli total 1,47 miliar lembar saham dengan dana yang digelontorkan mencapai 2,69 triliun rupiah. Selanjutnya pemirsa, Astra International terus memperkuat investasinya di sektor kesehatan. Kali ini investasi dilakukan lewat aksi borong saham Rumah Sakit Hermina. PT Astra International Tbk resmi menambah kepemilikan di PT Medika Loka Hermina Tbk. Dalam 4 hari berturut-turut, Astra membeli total 1,47 miliar lembar saham dengan dana yang digelontorkan mencapai 2,69 triliun rupiah. Transaksi dilakukan pada 9 hingga 12 September 2025 dengan harga berkisar Rp1.683 hingga Rp1.850 per saham. Setelah transaksi ini, jumlah kepemilikan Astra naik dari 10,42% menjadi 20% atau setara 3,07 miliar saham. Menurut keterbukaan informasi, aksi korporasi ini bertujuan untuk investasi jangka panjang. Di Bursa Efek Indonesia, saham Hermina pada Rabu pagi diperdagangkan di level Rp1.675 per lembar atau sudah menguat 7,72% sejak awal tahun. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk mencatatkan pertumbuhan kinerja di sepanjang semester 1 2025. Ya, ditopang oleh peningkatan pendapatan, laba bersih perseroan melonjak 80,82% menjadi Rp691,44 miliar hingga akhir Juni 2025. Emiten Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahan CPO PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada semester 1 2025. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan meningkat 39,8% menjadi Rp7,19 triliun per Juni 2025 dibandingkan dengan Rp5,14 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan dari segmen minyak dan lemak nabati mencapai Rp6,66 triliun, menunjukkan kontribusi yang sangat dominan terhadap total pendapatan perusahaan. Sementara itu, pendapatan dari segmen perkebunan tercatat sebesar Rp534,72 miliar. Adapun di sisi bottom line, laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk melonjak 80,82% menjadi Rp691,44 miliar per Juni 2025 dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp382,4 miliar. Sementara itu, dari sisi neraca, perbandingan posisi keuangan per 30 Juni 2025 terhadap 31 Desember 2024 menunjukkan peningkatan pada aset, liabilitas, dan ekuitas. Total aset naik tipis 2,5% menjadi Rp18,34 triliun, sedangkan total ekuitas persero meningkat 3,6% menjadi Rp9,13 triliun. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Market Buzz segera kembali usai jeda. Anda kembali di Market Buzz, pemirsa. PT Pemerikat Efek Indonesia atau Pevindo menyampaikan bahwa PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk atau INKP telah melakukan pelunasan atas obligasi jatuh tempo. Ya, pelunasan obligasi jatuh tempo tersebut senilai Rp276,55 miliar. PT Pemerikat Efek Indonesia atau Pevindo menyampaikan bahwa PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP telah melakukan pelunasan atas obligasi jatuh tempo senilai Rp276,55 miliar. Obligasi yang dimaksud adalah obligasi berkelanjutan 1 PT Indah Kiat Pulp and Paper tahap 2 tahun 2020 seri C dengan peringkat IDA Plus senilai Rp276,55 miliar pada tanggal 16 September 2025. Sebelumnya, Direktur INKP Kurniawan Yuwono menyampaikan bahwa perusahaan telah menyediakan dana yang akan dipergunakan untuk pembayaran pokok obligasi berkelanjutan 1 Indah Kiat Pulp and Paper tahap 2 tahun 2020 seri C pada saat jatuh tempo sejumlah nilai obligasi yang ditempatkan dalam bentuk kas dan setara kas. Sementara itu, kinerja INKP tertekan di semester 1 tahun 2025.
INKP melaporkan laba bersih anjlok 41,27% secara tahunan menjadi 163,69 juta dolar Amerika. Sebelumnya di semester 1 tahun 2024, INKP membukukan laba bersih 278,75 juta dolar Amerika. Sejalan dengan itu, penjualan INKP terkoreksi 2,44% secara tahunan di semester 1 tahun 2025 menjadi 1,56 miliar dolar Amerika dari sebelumnya 1,6 miliar dolar Amerika. Berbagi sumber, IDX Channel. Anda kembali di Market Buzz pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih. Perombakan Jilid 2 ini secara resmi melantik Letnan Jenderal Purnawirawan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan serta melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih. Presiden resmi melantik Letnan Jenderal Purnawirawan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Afrian Syah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, dan Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi. Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qadari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri sebagai Penasihat Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Nanik S. Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sodi Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 96 P tahun 2026. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, dilantiknya Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga membuat posisi Menteri BUMN kosong saat ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku Presiden belum menunjuk Menteri BUMN definitif. Presiden masih mencari figur yang tepat untuk memimpin Kementerian Badan Usaha milik negara. Ia memastikan penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora memiliki tugas berat untuk membawa olahraga Indonesia ke tingkat dunia. Tidak hanya sepak bola, namun seluruh cabang olahraga. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga. Kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya Mas, kalau Kementerian BUMN Pak? Ya, sementara itu pemirsa, usai dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir memastikan bahwa Presiden Prabowo akan segera menunjuk Menteri BUMN yang akan menggantikannya. Melalui keputusan Presiden nomor 96P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Erick Thohir resmi ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Tertanggal 17 September 2025, Erick Thohir sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri BUMN. Posisi Menteri Badan Usaha milik negara hingga saat ini masih kosong. Kepada awak media, Erick Thohir mengaku belum bisa memastikan apakah Kementerian BUMN akan dilebur ke BPI dan Antara atau akan ada menteri baru. Erick menekankan bahwa dirinya siap menjalankan tugas baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Salah satu fokusnya mendorong generasi muda untuk memiliki daya saing yang tinggi di tingkat global. Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Gitu. Di bawah dan Antara apa gimana Pak? Saya nggak tahu nanti. Tapi Kementerian BUMN-nya masih ada di Bapak di Saya nggak tahu. Dilebur Pak ya? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Ya. Jadi nomor satu, yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas.